Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ahmad Asari SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tema 2 subtema 1 pembelajaran keempat. Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Ayo kita pelajari. Ayo berdiskusi. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Marilah kita amati gambar berikut. Dari gambar ini nanti akan ada kesimpulan jawaban yang bisa kalian tulis ya. Mari kita mulai. Di gambar itu ada seorang anak yang sedang duduk di atas sofa. Dia sedang menyaksikan siaran dari televisi. Ketika itu, waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Nah, pasti dong yang namanya malam hari menggunakan cahaya lampu. Tahukah kalian? Televisi, cahaya lampu, dan peralatan rumah tangga yang ada di gambar seperti kulkas dan AC semuanya menggunakan energi. Energi apakah yang dipakai? Ya, betul, energi listrik. Dapatkah kalian menyebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik? Listrik dapat digunakan sebagai sumber energi untuk menyalakan televisi, lampu, kulkas, dan AC. Nah, dari gambar tadi, marilah kita cari gagasan pokoknya. Dan gagasan pokoknya adalah listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik, dan kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Ayo mengamati. Anak-anak, sekarang amatilah gambar-gambar berikut. Pada gambar ini, bisa kalian lihat ada seorang anak yang sedang menonton TV. Tetapi ternyata TV-nya yang menonton anak itu. Kenapa bisa begitu? Tentu saja bisa, karena ketika dia mau tidur, dia tetap membiarkan TV-nya menyala dan laptopnya menyala sambil mendengarkan lagu. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan itu termasuk tindakan menghemat energi? Sekarang saatnya kita akan membahas dan membedah soalnya satu persatu. Soal pertama, apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Nah, bagaimana menurutmu? Tentu saja kita berhak menyalakan TV. Tetapi saat kita hendak tidur, sebaiknya TV itu dimatikan demi menghemat energi listrik. Kemudian, untuk pertanyaan berikutnya adalah, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Nah, jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton, maka terjadi pemborosan energi listrik. Betul tidak? Yang nomor 3. Apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Nah, ini yang penting nih. Jika kita akan tidur, sebaiknya semua alat elektronik dimatikan. Peralatan listrik yang tidak digunakan juga mesti dimatikan. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Yang perlu diperbaiki adalah sikap kita dalam memanfaatkan energi listrik. Kita harus menggunakannya dengan bijak dan hemat. Jangan menggunakan energi listrik dengan boros. Kemudian pada gambar B, mari kita lihat bersama. Di situ ada sebuah keluarga yang sedang duduk bersama menyaksikan siaran dari televisi. Pertanyaannya adalah yang pertama,
Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Ya, tentu saja kita berhak menyalakan TV. Kenapa? Karena melalui televisi kita bisa mendapatkan informasi, pengetahuan, dan hiburan. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Nah, manfaatnya apa? Menonton TV bersama keluarga dapat menambah kedekatan antar anggota keluarga dan dapat menyaring informasi yang benar terhadap siaran TV yang perlu bimbingan orang tua. Dalam pemanfaatan energi listrik akan lebih hemat. Pertanyaan nomor 3. Apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Nah, ternyata apabila menonton TV sendiri-sendiri, maka tidak adanya kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga. Kenapa? Karena semua anggota keluarga bersifat individual atau sendiri-sendiri ya. Dari segi pemanfaatan energi, juga terjadi pemborosan energi listrik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Nah, jawabannya adalah menonton TV dapat menambah pengetahuan, hiburan, dan kedekatan antar anggota keluarga. Menonton TV secara bersama-sama lebih hemat energi daripada menonton TV sendiri-sendiri. Kemudian kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1. Mari kita baca bersama-sama ya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Gimana jawaban kalian? Oke, jawabannya, jika kita tidak menghemat energi listrik dan boros listrik, maka akan berdampak pada berkurangnya pasokan listrik, sehingga terjadi pemadaman listrik bergilir. Bergilir itu bergantian ya. Kemudian pertanyaan nomor 2. Apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. Ternyata jawabannya tentu saja iya. Kenapa? Karena dengan kita boros energi listrik, maka kita boros akan sumber daya alam. Energi listrik yang kita pakai berhubungan dengan sumber bahan bakar untuk membangkit listrik. Nah, sumber daya alam tersebut adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga jika boros, maka suatu saat kita akan krisis energi dan dampaknya bisa sangat luas. Pertanyaan nomor 3, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Apa itu hak dan apa itu seimbang? Hak dan kewajiban harus seimbang. Keduanya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Namun, pelaksanaan keduanya harus seimbang agar terwujud keadilan. Pertanyaan nomor 4, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Nah, cara untuk menghematnya ternyata, contohnya ya, gunakan peralatan rumah tangga dan kantor hanya yang bersifat hemat energi dan peralatan yang ramah lingkungan. Kemudian, contoh berikutnya, matikan alat elektronik komputer, air, lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan, dan gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian contoh selanjutnya, gunakan lampu hemat energi, namun memiliki cahaya yang cukup terang seperti pada lampu LED. Lampu LED itu apa? Tentu kalian sudah tahu, saya tidak sebutin merek. Selanjutnya, tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros, sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan, secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Contoh yang lain, mematikan lampu dan peralatan elektronik saat akan tidur. Nah, sekarang saatnya kamu menceritakan pengalamanmu menggunakan energi listrik.
apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu secara seimbang? Pasti jawaban kamu beda-beda ya dengan kondisi dan kamu masing-masing. Oke, pada halaman ini menceritakan tentang kegiatan Siti dan ayahnya yang pergi ke toko listrik untuk membeli beberapa perlengkapan listrik yang rusak. Baik, sekarang akan kita lihat satu persatu barang-barang yang mereka beli. Yang pertama adalah bola lampu. Yang kedua, stop kontak. Yang ketiga, kabel per meter. Yang keempat, saklar listrik. Dan yang kelima adalah tempat atau dudukan lampu. Pastinya kelima alat ini ada di rumah kalian, bukan? Oke, untuk materi tematik cukup sampai di sini. Terima kasih. Selanjutnya kalian akan mengerjakan soal-soal yang jawabannya sudah kita bahas bersama. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.